Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak, saya Mubakir dari CGB Angkatan 8. Dalam hal ini kami berkunjung ke Bapak, yaitu untuk wawancara beberapa hal yang ingin kami ketahui berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Ya. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pertanyaan. Kami mulai saja. Yang pertama begini Bapak, adanya dilema dalam pengambilan keputusan. Di sini disebutkan ada dilema etika dan rujukan moral. Artinya dilema etika itu sesuatu yang dua-duanya kan benar, namun harus dipilih. Dan kemudian ada rujukan moral, ini kan ada yang benar, ada yang salah. Nah, sejauh ini kami ingin mengetahui sejauh mana Bapak bisa memahami untuk dilema etika maupun rujukan moral. Ya, terima kasih Pak Mubakir. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu untuk Bapak sudah lolos di CGB Angkatan 8. Mudah-mudahan ini beri manfaat untuk pribadi maupun untuk satuan pendidikan, khususnya anak-anak di sekolah Bapaknya ya. Yang pertama tadi disampaikan kaitannya dengan dilema etika dan rujukan moral ya di dalam pengambilan keputusan ya. Nah, kami di dalam pengambilan keputusan atau memahami, mengidentifikasi ya permasalahan atau kasus-kasus yang ada di sekolah kaitannya dengan dilema etika, rujukan moral. Kami lihat kasus yang ada. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, kalau kasus-kasus itu di dalam pengambilan keputusannya kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sama-sama membawa kebaikan atau benar lah, katakanlah sama-sama benar. Kami identifikasi itu kasus-kasus yang termasuk dilema etika. Tapi kalau kita dihadapkan pada kasus dan kita harus memutuskan atau memilih penyelesaian benar atau salah, benar bisa salah. Nah itu kami pahami, kami identifikasi itu sebagai kasus rujukan moral, karena ada apa namanya, kita dibujuk ya, kita memilih yang benar atau yang salah, sebenarnya seperti itu. Itu kami di dalam memahami kasus-kasus yang ada di sekolah seperti itu Pak. Kalau boleh saya tahu, pernahkah mengalami atau kasus apa yang termasuk dalam dilema etika yang pernah Bapak alami? Kasus-kasus dilema etika misalnya yang sama-sama benar tadi ya, sama-sama baik ya. Misalnya yang apa namanya, siswa belajar di kelas lah misalnya. Siswa pengen belajar itu menggunakan apa namanya media pembelajaran oleh guru yang bervariasi biar gak bosan seperti itu. Nah, di sisi lain kita juga guru bisa tapi terbatas misalnya. Nah, kita apakah harus memenuhi keinginan siswa secara maksimal, sedangkan guru artinya daya dukung sekolah juga belum sampai yang diinginkan siswa. Nah itu kan kita harus apa namanya memilah, apa kita saklek milih guru ya apa adanya sesuai apa yang kita miliki, apa kita harus berupaya memenuhi keinginan siswa supaya lebih sesuai keinginan siswa dalam belajar. Tentunya kalau siswa belajar lebih sesuai keinginannya bisa lebih maksimal ya seperti itu belajar. Nah ini sama-sama baik sih. Guru pengennya ya yang kita miliki sekolah dulu aja biar tidak repot, artinya kita harus mikir nyari-nyari dan sebagainya. Tapi siswa juga sebagian keinginannya sudah terpenuhi sambil kita berupaya untuk memaksimal seperti yang diharapkan oleh siswa tadi. Ya sama-sama baik sebetulnya seperti itu. Kalau boleh tahu Pak,
dilema tersebut antara kita berpihak dengan siswa dan kita kan berpihak dengan guru yang dihadapi seperti itu. Pilihan Bapak ini di mana Pak kira-kira? Ya. Ke gurunya atau ke siswanya? Kalau untuk jangka pendek karena kita memang belum bisa memenuhi, sementara ya kita ambil tengah, guru kita penuhi dulu, tapi siswa kan sebagian sudah terpenuhi. Ya. Tapi berikutnya kita berupaya untuk memenuhi keinginan siswa karena keputusan yang kita ambil di satuan pendidikan itu lebih ditekankan pada layanan ke siswa ya. Akhirnya kita harus lebih banyak berpihak kepada layanan murid, berpihak pada murid seperti itu. Karena ini ya hal yang sama-sama baik sebetulnya seperti itu. Ya. Untuk memutuskan bahwa kita harus penuhi dulu gurunya ini, nah, prosedur yang Bapak ambil ini seperti apa Pak? Langkah-langkahnya dalam menentukan mengapa kemudian ini saya harus mendulukan gurunya ini. Nah, prosedurnya bagaimana Pak? Kira-kira pertimbangan-pertimbangan yang Bapak ambil itu mengacu ke yang bagaimana? Ya, untuk langkah-langkah yang kita ambil kok milih guru ya. Nah, itu ya pertama tadi kita mengidentifikasi permasalahannya dulu ya. Tadi kan ada keinginan siswa, keinginan guru seperti itu. Kemudian siapa saja yang berperan terlibat di dalam permasalahan itu. Tadi ada siswa, ada guru, termasuk ya sarana pendukung lain dalam yang terlibat. Kemudian kita mempertimbangkan berbagai hal untuk sebelum memutuskan ya. Artinya tadi daya dukungnya, siswa, guru, kita libatkan semuanya supaya keputusan yang kita ambil itu tidak menimbulkan konflik baru ya, permasalahan baru. Kita minimalisir itu. Kalau kita sudah pertimbangkan dengan matang, kita putuskan katakanlah tadi milih guru ya kita putuskan guru kita penuhi dulu sesuai keinginan guru, tapi siswa kan belum puas ya dengan itu. Nah makanya sambil karena tadi kita sesuai pertimbangan, identifikasi daya dukung dan lainnya kita putuskan guru, kita jalankan dulu, implementasikan sambil kita evaluasi jalannya keputusan itu. Kalau nanti ada permasalahan apa, kita evaluasi, kita perbaiki seperti itu. Saya kira ini apa yang Bapak ambil ini sesuatu yang berpikir untuk jangka panjang. Artinya karena guru ini kan bisa melakukan apa saja di kemudian hari. Iya, betul. Saya sangat setuju sekali ini pendapat Bapak ini bahwa pilihan jangka panjang itu lebih dikedepankan. Kemudian Pak, dalam hal yang Bapak ambil itu ketika tadi memilih guru ini, apa saja yang bisa dianggap efektif pada saat mengambil keputusan itu? Ataukah ada diskusi dulu, atau Bapak ahli dalam menganalisis, atau bagaimana Pak? Ya, hal-hal yang bisa mengefektifkan kita di dalam mengambil keputusan ya itu yang tadi ada keberpihakan terhadap murid itu jadi pertimbangan ya. Kemudian juga kita berpikir keputusan yang kita ambil harus memenuhi ada nilai-nilai kebajikan di sana, ada nilai kebajikan, nilai keadilan ya, sehingga semua pihak itu harapannya bisa menerima apa yang nanti bisa menerima, dan keputusan yang kita ambil bisa ada tanggung jawabnya, kita bertanggungjawabkan. Sehingga kalau sudah bisa memenuhi unsur-unsur itu, saya rasa itu keputusan yang kita ambil efektif artinya sesuai yang diharapkan seperti itu. Artinya dalam mengambil keputusan Bapak lebih mengedepankan menganalisisnya gitu, bagaimana dampaknya, prioritasnya, bagaimana gitu gitu. Artinya itu menjadi pertimbangan hal yang efektif. Kemudian ketika keputusan itu telah diambil, kita kira-kira tantangannya apa Pak? Tantangan dalam kita mengambil keputusan itu yang menjadi tantangan kita.
Di dalam pengambilan keputusan tentunya tidak serta-merta langsung diterima begitu ya, atau ada hal-hal masukan dari sana sini ya. Itu ada beberapa tantangan. Pertama, kita harus pandai-pandai menentukan pilihan. Kan tadi dilema itu kayak sama-sama baik ya. Sama-sama baik. Usulan sini baik, usulan sini baik. Nah, kita pandai-pandai menentukan pilihan meskipun itu sama-sama baik. Yang kedua belah pihak atau kedua pilihan itu bisa terpenuhi, ada rasa keadilan. Sebenarnya kan ada pendapat dari pihak sini itu kan, kalau kita hanya memenuhi satu saja yang lain tidak, kadang rasa keadilan itu merasa belum terpenuhi. Kemudian juga kita mempertimbangkan adanya ya rasa kasih sayang, artinya kasih sayang itu ya biar sana tidak merasa tersakiti atau di sana merasa terabaikan seperti itu. Dan juga kita berpikir keputusan yang kita ambil ada hasilnya, ada dampaknya, walaupun itu sama-sama baik, kita berpikir dampak yang lebih memenuhi untuk permasalahan yang terjadi yang mana, baik itu jangka pendek maupun jangka panjangnya seperti itu. Karena tantangan-tantangan itu harus itu bagi kami jadi tantangan tersendiri ya, untuk pandai-pandai memilih, terus ada rasa keadilan harus terpenuhi, ada dampak dari keputusan kita ambil, juga kasih sayang itu tetap ada di sesama yang terlibat. Nah, itu jadi tantangan tersendiri bagi kita untuk memutuskan sesuatu seperti itu. Saya sangat tertarik, artinya ada unsur kasih sayang ini yang Bapak terapkan. Dan misalnya begini Pak, Bapak selaku kepala sekolah kan ini ada 2 kelompok guru. Ini sama-sama guru ini kan mengedepankan keberpihakannya pada murid. Namun dalam suatu saat atau suatu ketika 2 kelompok guru ini berbeda pendapat. Nah, dan ini tidak bisa semudah Bapak kemudian memutuskan. Nah, kira-kira ada target waktu enggak kalau misalnya terjadi dilema 2 kubu ini? Ada target waktu atau Bapak melihat ada reaksinya dulu bagaimana atau bagaimana Pak? Ya. Jadi misalnya ada suatu permasalahan, kasus dilema itu kan tadi ya, sama-sama keinginan, sama-sama ingin memajukan murid, milih yang mana ya? Iya, milih yang mana. Untuk itu kita lihat ini kasusnya, misalnya tingkat urgensi mana dari 2 pendapat itu, tingkat urgensinya. Kalau pendapatnya A ini ya mungkin kita dengan berbagai pertimbangan lebih urgen katakanlah, lebih diprioritaskan dan ini sifatnya segera, maka itu kita pilih kan sama baik juga. Tapi prinsipnya bahwa sebetulnya kalau ada permasalahan kita sesegera mungkin untuk menyelesaikannya. Tapi kalau harus ada pilihan tadi ya kita pilih yang prioritas, yang lebih urgen, yang mana yang lebih bisa maksimal keputusan yang kita ambil dampaknya atau hasilnya. Misalnya milih pendapatnya A, tapi daya dukung yang ada, sumber daya yang ada tidak mendukung. Kemudian sementara kita ambil yang mungkin yang B, walaupun mungkin katakan lebih bagus yang A gitu, tapi sementara yang A belum maksimal untuk melaksanakan, baru bisa dilaksanakan B. Nah, itu kita ya dengan pertimbangan itu pilih yang B dulu, tapi sebetulnya yang bagus tadi A ya. Kita tetap berupaya untuk suatu saat nanti dari B berupaya bisa ke yang A tadi pilihnya seperti itu. Untuk masalah waktu bisa segera atau ini harus ditunda dulu nih. Kalau waktu segera, yang mana yang bisa dilakukan dulu itu segera dulu, yang mana yang bisa dilakukan sambil berupaya menuju ke yang lebih baik seperti itu. Jadi yang segera karena ada ini kan sifatnya hal-hal yang baik perlulah segera dilaksanakan seperti itu.
misalnya Pak, ini dilema etika yang benar-benar bisa terjadi, misalnya ini, kayak kelas 9 ini kan karya wisata misalnya. Iya, iya. Satu kelompok guru menginginkan karya wisata ke Bali dengan alasan kita studi tentang budaya, tentang keanekaragaman masyarakat, sosial dan sebagainya. Yang satu inginnya ke Jakarta dengan alasan ini kita harus melek teknologi, berbagai pembangunan teknologi ada di Jakarta. Nah, ketika dua kubu ini sama-sama kuat misalnya, langkahnya apakah Bapak kemudian akan kemudian memutuskan berpihak pada salah satu atau bagaimana Pak misalnya? Karena ini kan harus mengambil salah satu. Harus mengambil pilihan sama-sama baik, itu pilihan objek kan Iya, sama-sama. sama-sama ingin memajukan Ingin murid. memajukan. Nah, untuk mengambil keputusan yang itu misalnya kasih karya wisata ya, kita tidak memutuskan, atau saya sebagai kepala sekolah tidak akan memutuskan secara pribadi, karena terus saya ini sebagai kepala sekolah punya hak untuk pokoknya menurut saya yang Jakarta saja misalnya itu saya akan melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan itu. Misalnya ada wakil kepala sekolah, ada guru-guru yang senior katakanlah lebih berpengalaman di pengambilan keputusan kaitannya dengan tadi misalnya karya wisata, dan juga informasi dari pihak lain kaitannya dengan biro dan sebagainya, keamanan di dalam perjalanan seperti itu. Kami melibatkan orang-orang lain yang kami pandang kompeten untuk bisa diajak musyawarah untuk menentukan pilihan. Ini kalau kita hanya mengikuti siswa sih, ya mungkin milih senangnya siswa ya seperti itu. Tetapi kan juga dengan mempertimbangkan pendapat dari berbagai pihak, nah kita putuskan bersama yang bisa mewakili dari mungkin pemikiran orang tua siswa dan juga keinginan siswa gitu. Kita ajak musyawarah, ajak berembuk Pak, jadi tidak kami putuskan sendiri. Jadi saya kira itu bisa memudahkan kepala sekolah untuk mengambil keputusan ya, karena ada pihak lain yang terlibat. Ya, pihak lain itu termasuk pihak ketiga ya, misalnya polisian misalnya ya. Ya bisa menganalisis itu kan jalurnya, perjalanan dan sebagainya. Resikonya itu ya. Mereka kan punya pengalaman lebih di perjalanan, itu bisa kita libatkan untuk pengambilan keputusan seperti itu. Artinya keputusan yang Bapak ambil ini tidak serta-merta berdasarkan intuisi pribadi, tetapi menggali ya, tidak hanya dari internal, tetapi juga dari pihak ya, kami berpandangan juga keputusan dari satu pemikiran dengan banyak pemikiran mesti lebih baik hasilnya dari yang banyak pemikiran, tapi mufakat untuk kebaikan seperti itu. Oke Pak, pertanyaan yang selanjutnya Pak, ini adakah Pak faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan, terutama di masalah dilema etika yang begitu berat? Bapak apakah punya penasihat khusus atau istikharah? Ya, itu Pak. Jadi untuk mengambil keputusan yang tadi ya seperti yang tadi sampaikan, saya tidak mengambil keputusan sendiri ya. Kalau ini memang nanti melibatkan bapak ibu guru dan sebagainya, mungkin karyawan akan terlibat dalam kegiatan ini, atau ini dia akan membawa institusi kita ya. Saya membiasakan untuk melibatkan orang lain Pak, untuk membantu di dalam memecahkan permasalahan atau mengambil pendapat seperti itu, mencari informasi dari berbagai pihak, mungkin juga pertimbangan pendapat rekan, pendapat wakil ataupun staf karyawan yang saya pandang itu nanti bisa membantu untuk memudahkan pengambilan keputusan itu.
Jadi faktor-faktor atau ada pihak lain lah yang kami libatkan di dalam pengambilan keputusan. Kalau boleh saya tahu pihak lain itu apakah beliau itu idola Bapak atau jabatannya yang lebih dipandang lebih tinggi atau bagaimana Pak? Ya. Misalnya bukan instansi gitu, misalnya seseorang. Kalau pihak-pihak di sekolah ya, tidak serta-merta terus karena jabatan sebagai menduduki pembantu saya sebagai apa wakil atau apa gitu terus serta-merta dipilih diikutkan. Tetapi kami juga mempertimbangkan sekiranya dari selama saya bergaul, saya komunikasi, dari pengamatan itu sekiranya orang itu bisa dimintai pendapat atau tidak, itu kami pertimbangkan Pak. Ya, dari kesehariannya dan sebagainya atau pihak-pihak khususnya kalau di internal sekolah ya, kami tidak serta-merta semua guru untuk bisa dimintai bantuan untuk bermusyawarah seperti itu. Tapi kami pilih bukan tadi dasar jabatan dasar jabatan. Tapi kan kami di dalam keseharian juga mengamati ya orang per orang dan dalam kesehariannya itu jadi pertimbangan kami untuk dilibatkan dalam artinya lebih memilih lebih memilih secara pribadi bukan jabatannya gitu. Bukan dasar jabatan tapi kepribadian maksudnya kepribadian orang itu maksudnya. Oke Pak, saya lanjutkan. Pernahkah Pak ini Bapak mengambil keputusan itu kemudian ketika keputusan itu sudah diambil itu kemudian menjadi ragu-ragu atau dengero ora kae pernah Pak mengalami yang seperti itu? Ya karena keputusan yang diambil tadi itu sudah melibatkan banyak orang banyak orang ya, itu tentunya ada konsekuensi, ada risiko dari keputusan yang kita ambil. Kalau yang sudah kita putuskan bersama tentunya kita mantap saja seperti itu karena sudah dasar pendapat ini dengan informasi yang ada kita ngambil langkah ini kita mantap saja. Tapi kalau mengambil pribadi kadang di tengah terus ada pendapatnya atau begini terus dipikir lagi akhirnya ragu ya bisa saja seperti itu nanti muncul keraguan. Tapi kalau sudah dasarnya tadi musyawarah apa yang kita ambil ya itu yang kita laksanakan ya meskipun nanti di tengah misalnya ada kurang pas dan sebagainya ya itu sudah konsekuensi ya dari keputusan yang kita ambil. Termasuk kalau saya ambil secara pribadi ya mesti ada konsekuensi juga untuk keputusan yang kita ambil. Itu tadi supaya di tengah jalan tidak ada ragu lagi dan sebagainya kami libatkan rekan-rekan untuk bisa bersama-sama musyawarah seperti itu. Tapi kan tidak semuanya itu bisa kolektif Pak. Artinya seorang kepala sekolah itu kan kadang memang harus atau mengalami yang harus diputuskan sendiri. Gitu. Ya betul, memang ada hal yang sifatnya seperti itu. Kalau memang ini harus sendiri ya saya putuskan sendiri. Namun demikian putusan itu tidak serta kalau memang itu bisa mencari informasi pendapat dari rekan bukannya terus dikumpulkan musyawarah itu enggak. Saya secara personal ya. Nah, ini gimana Pak? Kalau ada gini kira-kira menurut Bapak kayak apa? Menurut Ibu bagaimana? Ini pendapat sana. Nah nanti kan kami harus memutuskan. Nah itu nanti kami analisis, kami olah, kami memutuskan seperti itu. Jadi kalau saya sendiri mungkin diputuskan ya sekemampuan saya kadang tapi buat nanti terus di tengah-tengah ya untuk antisipasi di tengah-tengah kurang pemahaman, kurang informasi sehingga yang diambil itu malah kurang sesuai. Nah untuk antisipasi hal-hal kayak itu secara tidak langsung Bapak Ibu dilibatkan tetapi tidak langsung tatap muka musyawarah itu enggak. Mungkin secara personal tadi ya. Ada rasan-rasan itu aja. Walaupun yang tidak rasan
nggak ngerti Tidak sebetulnya tahu ini ya. mau kemana sebenarnya, Iya. hanya dijak omong gini. Jadi mau dipakai untuk dasar pemikiran kemana-kemana mungkin Bapak Ibu yang diajarkan nggak ngerti. Tapi itu kan jadi masukan bagi kami untuk memutuskan yang harusnya kami putuskan sendiri itu. Ini yang terakhir Pak, yang terakhir ini dari apa yang Bapak sampaikan, ini tentunya kan ke depan itu banyak sekali hal-hal yang harus diputuskan tetapi mengalami dilema etika. Nah, kira-kira pengalaman apa atau strategi apa Pak yang bisa diambil agar dalam menyelesaikan dilema etika di kedepannya itu lebih memudahkan, lebih mudah. Ya dari pengalaman dulu ya, pengalaman yang bisa kita petik dari pengambilan keputusan ya. Dari dilema yang ada di sekolah khususnya, yang pertama kita belajar tentang nilai-nilai kebajikan tadi ya. Artinya keputusan kita ambil ya dampaknya tetap tidak memperkeruh suasana, tapi tetap ada kebaikan di sana, kebajikan di sana. Dua, kasih sayang tetap ada. Yang ketiga, kita juga belajar tentang tanggung jawab atau konsekuensi atas keputusan yang kita ambil ya. Dan belajar tentang rasa keadilan agar bisa diterima oleh berbagai pihak, sehingga keadilan itu tetap dirasa oleh semua yang menjalankan atau yang terdampak keputusan itu, tetap ada keadilan. Itu pengalaman-pengalaman ya yang bisa kita pelajari, bisa kita peroleh dari belajar pengambilan keputusan dan pengalaman mengambil keputusan. Nah, dalam diri kita ya itu berpikir dalam mengambil kebijakan harus memenuhi itu tadi, ada keadilan, tanggung jawab, bisa diterima, ada kebajikan dan kasih sayang itu harus tetap ada lah, seperti itu. Oke, terima kasih Pak atas wawancaranya. Kalau menurut saya ini Bapak sudah luar biasa dalam pengambilan keputusan. Jadi ada apa namanya, menggali data yang lebih banyak, itu yang paling saya senang di sini. Artinya sebelum keputusan itu menggali data sebanyak-banyaknya. Kemudian juga berorientasi jangka waktu. Ini jangka pendek atau jangka panjang, dan ada yang berpatokan pada nilai-nilai kebajikan. Nah, ini sudah sangat luar biasa. Terima kasih sekali Bapak sudah memberikan kami beberapa pengalaman baru bagi saya selalu CGB. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Jadi begini Bu, perkenalkan, nama saya Mubakir, TGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Semarang. SMP Negeri 1 Semarang. Pada kesempatan ini kami soal di hadapan Ibu ini untuk mencari tahu apa yang dilakukan oleh kepala sekolah di dalam mengambil keputusan. Jadi nanti mohon diceritakan ketika Ibu mengambil keputusan itu biasanya bagaimana. Terus monggo Ibu bisa menceritakan. Pertama bisa dikenalkan dulu. Ya. Oke, terima kasih Pak Bakir atas rawuhnya di sini. Nah, saya sebagai adik Widyastuti sebagai kepala SMP Negeri 6 Satu Atap berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Bakir tadi, untuk pengambilan keputusan di sekolah kami itu disesuaikan dengan apa ya namanya, keputusan dalam hal apa. Misalnya itu keputusan untuk kebijakan untuk anak-anak didik misalnya, itu saya biasanya
pertimbangan dulu dengan bapak ibu guru yang lain untuk memutuskan sesuatu, karena sebagai pelaksana itu juga kita harus melibatkan bapak ibu guru di sini, apalagi berkaitan dengan anak-anak. Itu saya tergantunglah dari bapak ibu guru semua. Terus keputusan itu biasanya diambil kalau bapak ibu guru yang lain atau sudah ada masukan-masukan dari bapak ibu guru yang lain, kemudian diambil keputusan yang terbaik yang kiranya paling tidak merugikan anak, ataupun mungkin bapak ibu guru dalam melaksanakan juga tidak kesulitan gitu. Itu mungkin dalam hal dengan anak-anak. Mungkin kalau kebijakan yang lain atau untuk mengambil keputusan dari kebijakan yang lain itu kalau memang kebijakan itu harus dilaksanakan, ya kita patuhi saja apa yang sudah ditentukan. Oke. Nah, dari hasil jenengan ngendikan ini ada satu benang yang saya ambil itu orientasinya itu berpihak kepada anak gitu ya. Ini sangat menarik. Tapi pernahkah Bu dalam mengambil keputusan itu menghadapi dilema, artinya ada pilihan yang sulit, kedua-duanya benar, tapi harus mengambil salah satu. Pernah nggak mengalami yang seperti itu? Ya, pernah juga sih ya. Contohnya ya, apa? Misalnya kegiatan apa ya? Pak Bagir. Pernah seperti itu, sama beratnya antara yang satu dengan yang lain, tapi harus memilih salah satu ya. Nah, itu kita berdiskusi juga keuntungan dampak positifnya kira-kira lebih banyak yang mana. Terus, nah itu baru kita ambil keputusan. Jadi dipertimbangkan, dilihat dampak antara dampak positif dan negatifnya. Nah, itu yang mengarah ke dampak positif lebih banyak kita ambil yang itu. Ini yang untuk diajak diskusi itu siapa tuh? Kepada siapa dengan biasanya? Biasanya saya mengumpulkan misalnya keputusan apa dulu, itu misalnya menyangkut kesiswaan misalnya, suatu kebijakan menurut saya ya itu saya pertama diskusi dulu dengan standar untuk kesiswaannya. Nah itu saya sharing dulu, misalnya mau ada kegiatan ini itu saya sharing dulu, baru nanti kalau kita sudah bincang-bincang itu baru saya keluarkan ke dalam rapat untuk briefing, itu untuk minta pendapat dari teman-teman, terus nanti baru keputusan diambil dan dilaksanakan. Pertimbangan dalam mengambil keputusan ini, pernahkah Ibu ini mempertimbangkan artinya tadi yang dampak positifnya. Nah, dampak positif itu landasannya apa? Apakah ini kebaikan berkaitan dengan etika moral, atau secara peraturannya itu memang harus begini? Lebih banyak yang mana? Antara berpedoman pada etika karena kita bagaimana pendidikan etika, atau peraturan yang memang harus begini sehingga saya harus memutuskan begini. Itu Pak Bagir, itu kadang yang menjadikan kita dilema ya. Menjadikan kita dilema biasanya itu berkaitan dengan ini juga kayaknya orang luas, tapi aturannya harus begitu misalnya. Itu
gimana ya, kalau saya cocok ambil keluasannya saja. Biasanya apa namanya, kalau memang kalau aturan itu harus ditaati, harus dilaksanakan, itu ya mau tidak mau harus semua mengikuti aturan itu. Tetapi ya kadang ada yang moral itu, kadang saya luwesnya saja bagaimana gitu. Ya artinya rodok luntur sedikit ya gitu ya. Tidak begitu otoriter lah, kadang melihat dari sisi Saya ambilkan contoh Bu, misalnya ini ada dua hal yang terjadi dalam hal yang bersamaan, kedua-duanya benar, tapi kan harus diambil satu keputusan. Contohnya, misalnya jenengan butuh seorang guru untuk mengajar, nah, tapi jenengan tidak punya slot anggaran untuk guru tersebut. Nah gitu. Nah ini kan dilema. Kalau kita berpatokan anggaran, kita nggak punya guru kan. Tapi kalau kita harus ada guru, kita nggak punya anggaran kan. Nah itu apa ya, itu kan berkaitan dengan peraturan, berkaitan dengan etika, berkaitan dengan hal-hal yang penuh kebajikan, tapi saling bertentangan. Gimana Bu, menyikapi itu bagaimana? Ibu akan mempertimbangkan dari sebelah mananya dulu? Nah, kalau saya itu aturannya memang tidak boleh ya, misalnya begitu. Sekarang ini memang tidak boleh ngangkat untuk honorer. Tetapi di lain sisi kita butuh orang untuk mengajar, betul kan? Yeah. Nah, kita padahal juga kita tidak punya kemampuan untuk membayar, atau istilahnya tidak punya anggaran untuk membayar itu si honorer tersebut. Yeah. Nah, itu kalau saya itu tetap mengangkat guru honorer, tetapi juga saya padukan dengan aturan, karena memang kalau aturan itu kan untuk penganggaran itu kan kalau sudah masuk dapodik ya. Yeah. Nah, itu karena mungkin belum, itu ya honorer yang masuk itu gimana ya Pak Patrik? Saya mau nggak apa-apa. Nah, itu biasanya yang sudah lah. Kemarin kan masih boleh pakai apa ya namanya, komite ya. Itu bukan sifatnya, bukan apa itu, saya sumbangan saja ya. Sumbangan yang situ dari wali murid itu, tapi tahun dulu loh Pak Patrik. Yeah. Tahun dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang sudah anggarannya sudah ada dari Bosda ya. Itu saya kumpulkan dari semua bapak ibu wali murid di situ. Terus di situ ada suatu keputusan. Kalau saya cuma ini Pak Bagir, saya punya honorer yang tidak bisa didanai dari bos. Tapi sekolah ini butuh bapak ibu guru untuk ngajar putra putri bapak ibu semua. Kalau tidak ada, nanti akan maksudnya kesulitan, di sini tenaganya terbatas. Nah monggo, ini dalam 1 tahun saya butuh uang untuk gaji honorer tunggal. Saya kebutuhannya hanya untuk menggaji bapak ibu guru yang belum bisa didanai oleh bos. 1 tahun itu sudah saya hitung kebutuhannya, misalnya 20 juta misalnya. Nah monggo dari bapak ibu wali murid semua itu untuk berpartisipasi lah, berapapun akan saya terima, dan saya tidak akan memaksa jumlah nominal maupun waktu pembayarannya. Monggo silakan yang berkenan ya, silakan nanti datang ke sekolah untuk istilahnya ya uang sumbangan. Mohon maaf ini tidak memaksa dan tidak bapak ibu guru mau bayar ya boleh, mau tidak ya boleh, mau berapapun boleh, karena itu sifatnya sumbangan. Nah yang untuk pengalaman tahun kemarin itu honor dari non dapodik itu diambil dari situ. Kebetulan yang dulu pada waktu masih bisa narik anak melalui dana komite itu disamakan dulu sebelum tahun kemarinnya ya, lagi ditentukan 10.000 1 bulan, tetapi
itu 10.000 semua, berarti 1 tahun 120.000. Itu hanya untuk anggaran bantu, bukan bantu, malah untuk utama guru non Dabodi itu bisa terpenuhi juga sih, alhamdulillah dari sumbangan itu. Tapi kalau sekarang karena sudah ada posda, saya alokasikan ke sini. Berarti kalau sekarang nggak masalah ya kan? Nggak masalah, posda ada itu. posda itu kan terus sudah ditentukan nominalnya dari sana, itu kan berarti tidak masalah. Yang ada bodik sudah saya alokasikan semua untuk kemarin ya sumbangan, sifatnya sumbangan. Dan itu tidak semua anak bayar, tapi ada juga anak yang bayar melebihi dari tahun-tahun kemarin. Yang tahun kemarin misalnya 1 tahun 120, malah saya suruh nyumbang itu malah ada yang 300, ada yang 250. Itu berarti itu memang betul-betul sumbangan itu. anak sing orang bayar ya nggak saya tarik, nggak saya terus tagih ya. Enggak. Di tempat saya tahun sebelumnya itu biasanya 95%. Kemarin tahun kemarin itu hanya 67%. Sumbangan. Artinya yo kondisi lapangan itu agak berbeda sih. Iya. Jadi politiknya itu sangat tapi ya enggak apa-apa. Oke Bu, kita lanjutkan untuk yang tadi. Misalnya begini ya. Panjenengan punya GTT. Kemudian datang seorang ASN untuk mata pelajaran yang sama. Kira-kira keputusan apa yang akan diambil itu? Kalau saya selama di sini masih ada kerjaan walaupun itu tidak sesuai mapelnya, tidak linear, itu tetap saya kasih jam. Apapun, kalau nggak bantu di TU karena sini tidak punya TU ya. Terus nanti ada jam, ada berapa jam itu, sedikit lah jamnya, terus nanti banyak. Artinya ada beberapa pertimbangan di dalam lembaga keputusan itu persoalan kebajikan. Jadi artinya iya, masalah pakai olah rasa nanti. Meskipun secara peraturan kan jamnya sudah terpenuhi, tapi ada nilai-nilai kebajikan. Nah, tegel ya. Udah tegel, sama melas, men berjuang. Iya. Untuk yang selanjutnya begini Bu, hal-hal yang memudahkan ibu dalam mengambil keputusan itu apa? Yang membuat ibu mengambil keputusan itu mudah. Ini apakah faktanya komplit atau ada orang yang ibu punya siapa gitu, punya idola misalnya ambil keputusan begini atau bagaimana menurut ibu? Kalau saya itu ya tadi sudah saya di depan itu, kalau ambil keputusan itu apa ya, itu saya penuh dengan pertimbangan namanya, entah itu dari melihat dari aturannya dulu, kemudian dari teman-teman juga saya saring lah dari masukan-masukan teman, terus itu biasanya ya seperti tadi pakai dampak positif dan negatifnya saya pertimbangkan. Terus tadi tidak apa ya, saya lupa sing dimaksud dengan gimana tadi. Enggak, kan misalnya kan kita punya seseorang yang kita anggap sebagai guru kita ya, guru antah berantah. Kita bisa kadang-kala itu meniru gayanya dia, kayaknya kok mudah. Nah, ada enggak? Kalau memang itu apa ya namanya, guru itu ya selama bekerja di sini bisa dipertanggungjawabkan dari dia masukan dia, terus ternyata dari hasil keputusan itu baik dan misalnya berjalan dengan sukses misalnya lah, itu saya juga kadang gimana ya, kemarin saja misalnya saya
ada si A, misalnya Pak A ngasih masukan seperti ini kok bagus, ternyata dipakai kok bagus, kemudian apa ya, bisa dipertanggungjawabkan, kok menuju ke arah dampak kemajuan misalnya, itu tetap saya pakai kok, bagian masukan-masukan dari tadi saya dengan bilang dari guru antar berantah itu tetap saya pertimbangkan, karena sekarang apa ya, kadang suatu sekolah itu kan juga punya andalan ya, Yeah. punya andalan ya. Kadang apa ya, kerap apa ya, bisa itu berjalan dengan baik, menuju ke arah kemajuan dan sebagainya. Yang terakhir Bu, ini sesi yang terakhir ini, pernahkah Ibu mengalami sebuah keputusan itu tidak berhasil, akhirnya ditolak, keputusan itu ditolak, entah dari rekan atau dari ya di lembaga ini, atau pernahkah juga Ibu membuat keputusan itu kemudian was-was setelah keputusan itu diambil, nanti bagaimana ya, kira-kira bisa mengatasi atau tidak, bisa sukses apa tidak, atau bahkan ditolak? Pernah nggak mengalami yang ditolak itu? Kalau ditolak belum pernah sih, tapi kalau saya was-was sendiri, kadang apa pernah seperti yang tadi yang GTT non narkotik itu, saya kadang was-was gini, wah kalau sekarang masih misalnya tahun ini masih ada Bosda, saya agak aman. Nah siapa tahu tahun-tahun berikutnya nggak ada, terus saya mau bagaimana? Dari komite kan memang sudah tidak boleh ya. Nah itu jadi was-was. Sekarang keputusan misalnya kemarin kan ada gelombangnya itu, nah itu memang butuh ya di sini bapak ibu guru kalau di PKI itu kan belum ada mau rawani belum ada mau, karena saya ngambil keputusan ngambil guru PKI baru. Nah itu kan sekarang enak saja sih ada Bosda 6 bulan ini kan, saya ngambilnya mulai Juli kemarin. Nah Bosda kan kebetulan Juli juga. Nah saya was-wasnya Pak Bagir untuk tahun depan itu bagaimana. Jadi kalau ditolak enggak sih, kelihatannya teman-teman oke-oke saja sih kalau ya mungkin hanya itu Bu yang bisa saya ambil datanya dari Ibu. Artinya nanti dari apa yang disampaikan itu menjadi bahan saya untuk mengkaji bagaimana seorang pimpinan itu mengambil keputusan. Saya kira terima kasih Bu sudah menyempatkan waktu. Mohon maaf saya mengganggu di sini. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.